Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayyuhal muslimun al-mu'minun al-hadirun, usikum wa nafsi al-khati'al mudnibah bitaqwallah, fa inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat syukur ini memang merupakan sifat yang harus ada dalam setiap orang Islam. Kalau sifat syukur ini tidak ada, maka tidak sempurna keislaman kita. Demikian juga dengan sifat sabar. Sifat sabar ini harus ada dalam setiap orang Islam. Makanya Nabi sangat kagum, sangat takjub dengan orang yang beriman. Kenapa? Karena dia memiliki dua senjata yang luar biasa, dua pegangan yang kuat. Yang pertama itu adalah sifat syukur, dan yang kedua adalah sifat sabar. Hadirin yang mulia, kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ditawarkan dunia, mau diberikan nikmat dunia yang melimpah, tapi dia menolaknya. Ketika datang Jibril alaihi salam menyampaikan berita dari Allah, ya Muhammad, ada berita baik dari Allah. Jika engkau menginginkan gunung Uhud, mungkin bapak-bapak yang sudah pernah ke Mekah Madinah sudah pernah menyaksikan Uhud, di mana tempat perang Uhud dulu, satu perang yang terjadi, perang kedua daripada Nabi. Hadirin yang mulia, gunung Uhud itu sangat luar biasa besarnya. Kemudian ditawarkan kepada Nabi supaya gunung Uhud ini jadi emas semuanya, dan bahkan gunung-gunung di sekitar Mekah dan Madinah menjadi emas. Kemudian Rasul diserahkan untuk menggunakan apa yang Nabi inginkan. Apakah Nabi gembira setelah ditawarkan seperti itu? Ternyata tidak. Dia sampaikan, wahai Jibril, aku ingin seperti ini saja. Ketika aku dapat nikmat sedikit, aku bersyukur kepada Allah.
Dan ketika aku ditimpa sesuatu, aku bersabar kepada Allah. Ditawarkan dunia dan dia menolak. Kenapa? Karena Nabi yakin tidak ada artinya dunia ini. Tidak terlalu banyak nilainya dunia dibandingkan dengan akhirat. Sehingga Nabi dengan enteng saja beliau katakan, seandainya umatku tahu nilainya sholat sunat subuh, maka dia lebih pentingkan sholat sunat subuh itu dibanding dengan mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Bayangkan, ini yang tidak masuk di dalam akal kita. Ini yang belum masuk ke dalam keyakinan kita, bahwa satu nilai agama itu lebih hebat daripada benda-benda dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kedua sifat ini harus ada? Karena memang manusia ini berada di antara dua ini. Ada gelisah, susah, ada senang. Tidak ada orang yang senang seterusnya, dan tidak ada juga orang yang susah seterusnya. Roda itu berputar terus. Dan ketika roda tidak berputar, itu namanya mogok, mandek itu. Begitulah kehidupan ini. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita jadi pejabat, kadang kita jadi bawahan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Inilah namanya kehidupan. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi dua persoalan ini, inilah dua sifat yang harus ada. Yaitu ada sifat syukur dan ada sifat sabar. Ketika kita ditimpa kesusahan, ketika kita ditimpa kegelisahan, maka kedepankanlah sifat sabar. Dan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kedepankanlah sifat syukur. Nikmat dalam arti kesehatan, kelapangan, dan lain sebagainya. Dan dua sifat ini, kata Nabi, tidak mungkin bersatu, berkumpul sifat syukur dan sabar, kecuali hanya pada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mungkin mengumpulkan dua sifat ini. Hanyalah orang beriman yang bisa mengumpulkan dua sifat ini, yaitu syukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika mendapatkan cobaan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi apa maksudnya dua sifat ini? Keadaan ini, ada susah, ada senang. Itu tujuannya tidak lain adalah untuk menguji kita. Karena manusia ini diuji dengan kesusahan dan diuji dengan kenikmatan. Artinya tidak ada orang yang lepas daripada ini. Dan disinilah Allah mau melihat kita. Apakah ketika kita kaya, kita mau taat kepada Allah? Atau ketika kita miskin, mau taat kepada Allah? Yang Allah mau lihat cuma satu. Hamba ini harus taat kepadaku. Dan manusia akan bahagia, manusia akan enak dalam hidup ini kalau keinginannya mengikuti keinginan penciptanya. Saya ulangi, ini penting. Apabila manusia keinginan hidupnya sesuai dengan keinginan penciptanya, yaitu Allah, maka orang itu akan tenang, bahagia, dan damai dalam hidupnya. Apakah keinginan Allah terhadap kita? Tidak ada lain. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah ini bukan berarti salat saja, puasa, zikir, tidak. Tapi aku menciptakan manusia agar manusia ini taat kepada aku. Apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Inilah yang disebut dengan taat. Jadi saya ulangi, penting. Kadang-kadang kita tidak tahu apa kita mau taat kepada Allah. Yang dimaksud dengan taat kepada Allah, ini adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, hadirin yang mulia, untuk melaksanakan perintah Allah ini dan meninggalkan larangan Allah ini, inilah dua sifat ini yang harus ada. Kalau dua sifat ini tidak ada, susah untuk kita melaksanakan perintah Allah dan susah untuk kita meninggalkan larangan Allah. Tapi kalau dua sifat ini ada pada diri kita, syukur, sabar, yang namanya perintah Allah mudah untuk dikerjakan.
Dan yang namanya larangan Allah sangat tidak susah untuk ditinggalkan apabila kedua sifat ini ada pada diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini selalu kita ulang-ulang agar kedua sifat ini ada dalam diri kita. Mari kita lihat misalnya sholat. Sholat ini kan ibadah inti, dan selalu kita katakan bahwa bentuk kemusliman seseorang itu sebenarnya terletak dalam sholat. Dimanapun saudara berada, dimanapun bapak-bapak berada, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Australia, mau di Indonesia, orang beriman itu gampang sekali ketahuan. Gampang sekali ketahuan. Jangankan satu hari 24 jam, 12 jam saja sudah nampak bahwa ini orang Islam. Dan kalau itu ciri tidak ada, maka dia bukan muslim, kata Nabi. Apakah ciri itu? Dalam sebuah hadis dikatakan, tidak ada yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam adalah tarkus salah. Tidak ada yang membedakan antara orang Islam dengan orang munafik adalah meninggalkan salat. Jadi nampak saja siapa orang yang meninggalkan salat itu sudah dua. Kalau dia tidak munafik, dia kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan keras, Pak. Memang beginilah agama ini. Dan Nabi mengatakan yang membedakan orang Islam dengan orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Yang membedakan orang Islam dengan orang musyrik itu adalah salat. Makanya hadirin yang mulia, adalah pengalaman menarik. Ada teman, kalau saya tidak salah waktu itu di Kanada, dia sudah berapa hari di situ, heran itu orang kafir itu, sehingga dia tanya, "Are you a Muslim? Apakah Bapak Islam?" Dia jawab, "Yes, I am a Muslim. Saya Islam." Begitu dia katakan, "I am a Muslim," langsung orang kafir itu mengatakan, No. You are a Muslim. Kamu bukan Islam. Apa yang terjadi, Bapak? Dia kasih keluar itu KTP-nya. You see, I am a Muslim. Saya Muslim. Dia katakan memang kartu penduduk kamu Muslim, tapi kamu bukan Islam. Saya ini adalah peneliti Islam. Ciri-ciri orang Islam menurut Al-Quran saya tahu. Tanda-tanda orang Islam menurut hadis saya paham. Nah, kita sudah bergaul selama 1 minggu, 7 hari. Dalam pergaulan kita selama 1 minggu, tidak satu pun ciri-ciri Islam yang aku temukan dalam diri Anda. Bagaimana saya mengatakan Anda sebagai seorang Islam? Saya kasih bukti sederhana. Dalam sehari semalam, Islam itu wajib sholat 5 kali sehari semalam. Kita ini satu minggu bergaul, tidak pernah saya lihat kau sholat. Dalam pergaulan kita selama 1 minggu, saya ajak Anda ke tempat minum khamar, Anda pun minum khamar, dan Anda lebih mabuk daripada saya. Maukah Anda mengaku sebagai Muslim, sementara ciri-ciri orang Islam tidak ada dalam diri Anda? Maka hadirin yang mulia, dan ciri yang paling menonjol ini adalah salat. Makanya jangan heran bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau banyak di antara kita itu menganggap biasa kalau dipanggil pergi salat. Padahal kalau kita panggil untuk pergi salat, itu bentuk kasih sayang kita kepada beliau agar dia kembali kepada jadi dirinya sebagai seorang Islam. Sebab kalau salat ini tidak tegak dalam hidupnya, Nabi katakan dia tidak beriman yang sempurna. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selalu kita katakan bapak-bapak dan saudara yang mulia, tidak usah kita berpikir Pak terlalu lama hidup di dunia. Tidak mungkin hidup 100 tahun lebih. Itu sangat luar biasa, itu angan-angan kita mau hidup 100 tahun, apalagi 1000 tahun. Naudzubillah. Nabi sudah mematok kita, umurnya umatku paling 60-70 tahun. Yang sudah 60 jangan terlalu mengejar itu dunia. Akhirat kubur sudah di depan mata. Apa bekal kita? Dan bekal yang paling tinggi adalah bekal salat. Dan bahkan dikatakan siapa yang menjaga salatnya berjamaah 5 kali sehari semalam di tempat azan dikumandangkan, orang itu nanti di akhirat tidak diperiksa, langsung masuk surga. Saya ulangi, ini penting. Siapa yang mau tidak diperiksa nanti di akhirat? Sederhana saja. Jaga salat berjamaah 5 kali sehari semalam di tempat azan dikumandangkan, yaitu di masjid atau di musalla, di awal waktu, yakin dan percaya
kalau ini kita lakukan di akhirat tidak diperiksa, langsung masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita pahami, coba kita berpikir, kira-kira ketaatan kepada seluruh perintah Allah dan seluruh larangan Allah, apabila kita perhatikan sungguh-sungguh, ada nggak perintah Allah, ada nggak larangan Allah yang bikin kita susah di dunia ini? Saya ulang, ini penting. Berpikir sungguh-sungguh. Di antara Al-Quran ini, adakah satu, tidak usah banyak Pak, adakah satu perintah Allah dan adakah satu larangan Allah yang membuat kita susah di dunia ini? Ternyata tidak ada. Semua perintah Allah dan semua larangan Allah tujuannya adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Ketika manusia melaksanakan perintah Allah dan ketika manusia meninggalkan larangan Allah, hasilnya, efeknya bukan kepada Allah, tapi efeknya kepada orang itu sendiri. Jangan dikira hadirin yang mulia, kalau kita sholat itu untuk Allah. Tidak sama sekali. Kita puasa Senin Kamis kita katakan untuk Allah, itu bukan. Apalagi kita mengatakan tiap hari kita baca Quran untuk menyenangkan Allah. Tidak. Semua amal yang kita kerjakan, salat, puasa, zikir, baca Quran, tahajud, duha, semua ini adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh pahala. Karena kalau kita salat kan ada pahalanya. Kita puasa Senin Kamis ada pahalanya, tahajud ada pahalanya, baca Quran ada pahalanya. Apakah Allah butuh pahala? Tidak sama sekali. Semua yang kita kerjakan ada pahalanya, dan pahalanya itu adalah untuk kita. Cuma harus kita mengatakan bahwa kita taat kepada Allah ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah berpikir untuk akhirat. Kira-kira kalau hari ini saya meninggal, bagaimana nasib saya dikubur? Dan ketika datang Munkar dan Nakir, mampukah saya untuk menjawab pertanyaannya? Dan ketika nanti saya melewati titian Siratal Mustaqim, bisakah saya melewati tanpa jatuh? Dan ketika surga di depan saya, sudah terbuka langsung surga dan saya langsung masuk. Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus menjadi pertanyaan yang utama untuk menjalani kehidupan ini. Dan terakhir sebagai penutup saya ingin menyampaikan, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apabila manusia menumpukan perhatiannya untuk kebahagiaan akhirat, yakin dan percaya Allah pun akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia. Saya ulangi kembali, apabila pikiran kita, semua perenungan kita, semua perkataan kita, tingkah laku kita, kita fokuskan untuk akhirat, untuk menggapai kebahagiaan akhirat, yakin dan percaya kebahagiaan dunia Allah akan berikan gratis kepada kita. Tapi ketika kita hanya memfokuskan perhatian kita kepada dunia, maka Allah tidak akan memberikan akhirat kepada kita. Sainuddin Amsek dulu selalu memberi penjelasan sederhana. Orang yang menanam padi, pasti rumput bisa tumbuh. Lihat, kalau kita tanam padi, rumput bisa tumbuh di sekitarnya. Tapi ketika kita menanam rumput, yakinlah tidak ada padi yang bisa tumbuh. Artinya, ketika kita mengejar akhirat, dunia pun Allah berikan. Dan ketika kita fokus kepada dunia saja, Allah pun tidak akan kasih akhirat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dua sifat ini, syukur, sabar. Karena untuk menghadapi kehidupan memang ada dua, susah, senang. Ketika senang, bersyukur, dan ketika susah, bersabar. Dan ini sekali lagi hanya mampu untuk berkumpul pada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa mendapatkan dua sifat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.